Halo teman-teman misteri, apa kabar? Kali ini kita akan mengangkat cerita mengenai tempat pemakaman umum Ngujang yang konon dipercaya sebagai tempat ritual pesugihan. Di TPU Ngujang ini banyak sekali, bahkan ratusan monyet yang dipercaya orang-orang ini adalah jelmaan dari anak orang yang mencari pesugihan. Anak ini menjadi tumbal orang tuanya yang mencari pesugihan di tempat ini. Pemakaman umum ini jarang sekali sepi, pasti ada 1-2 orang yang masuk ke makam ini. Bahkan di sisi barat dari makam ini dijadikan tempat untuk nongkrong karena memiliki suasana yang sejuk dan terdapat beberapa pohon yang rindang. Ada 2 bangunan yang cukup menonjol di tempat ini, yaitu makam itu sendiri dan ada juga 1 punden yang dikeramatkan. Bangunan punden inilah yang kerap dijadikan pengunjung sebagai tempat berdoa. Bangunan ini tidak luas, luasnya hanya sekitar 3 kali 4 meter. Dikelilingi oleh tembok yang berwarna hijau, termasuk sehelai kain yang juga berwarna hijau yang menutupi sebuah batu. Konon menurut cerita, di balik tembok yang berwarna hijau tersebut terdapat sumur tempat untuk memasukkan foto orang yang akan dijadikan tumbal. Menurut juru kunci, punden tersebut merupakan milik dari Eyang Sentono Renggo, salah satu murid Sunan Kalijogo. Di tempat itu ada gambar wanita cantik memakai kemben yang berwarna hijau. Dia merupakan anak dari Eyang Sentono Renggo yang bernama Raden Ayu Siti Sundari. Menurut cerita, batu tersebut pernah dijadikan tempat sholat oleh Sunan Kalijaga. Dan itulah kenapa tempat ini dijadikan orang-orang untuk ngalap berkah dengan berbagai cara. Suatu hari Sunan Kalijaga ingin berkunjung ke Ngujang untuk bertemu dengan Eyang Sentono Renggo. Dan pada saat itulah ada seorang murid yang tingkah lakunya mirip seperti kera. Pada saat kajian berlangsung, murid ini malah naik ke atas pohon, dan pada saat itulah Sunan Kalijaga merasa jengkel dan kemudian memberikan sabda. Dan cerita inilah yang menjadi cikal bakal asal mula adanya monyet di Ngujang. Dari cerita inilah kemudian banyak sekali cerita mistis yang beredar di masyarakat. Berikut adalah 5 cerita mistis yang bisa saya ceritakan mengenai TPU Ngujang. Mitos yang pertama adalah kera yang ada di Ngujang ini merupakan santri kutukan Sunan Kalijaga. Pada saat Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam di Ngujang, ada beberapa santri yang bermain-main di atas pohon. Lalu kemudian cerita inilah yang menjadi cikal bakal adanya kera atau monyet yang ada di TPU Ngujang. Kemudian mitos yang kedua adalah kera atau monyet yang ada di TPU Ngujang ini merupakan jelmaan pencari pesugihan. Bagi masyarakat sekitar Tulungagung pasti tidak asing dengan cerita ini. Konon katanya monyet-monyet yang ada di TPU Ngujang ini adalah jelmaan pencari pesugihan ataupun korban dari pesugihan. Menurut juru kunci tempat ini, hal itu tidaklah benar. Monyet-monyet yang hidup di TPU Ngujang ini merupakan monyet biasa, namun dilindungi oleh hal-hal gaib. Mitos yang ketiga ini terkait dengan asal mula penamaan Ngujang. Ngujang ini berasal dari penggalan 2 kata, yaitu Ngu dan Jang. Kala itu diceritakan ketika Sunan Kalijaga memberikan wejangan kepada murid-muridnya, ada suara kera ngak-nguk. Maka agar desa ini bisa diingat atau gampang diingat, diberi nama kata Ngujang, yang berarti nguk dari suara kera dan jang berarti wejangan. Mitos yang keempat adalah kera di Ngujang bisa menghilang dengan tiba-tiba. Masyarakat di sekitar Tulungagung menyebutkan bahwa kera-kera yang ada di Ngujang ini bisa menghilang dengan tiba-tiba. Padahal biasanya mereka berkeliaran di sekitar makam, bahkan di jalan raya. Lalu mitos yang terakhir adalah jumlah monyet atau kera yang ada di Ngujang tidak pernah berkurang. Ada cerita yang menyebutkan bahwa jumlah kera atau monyet yang ada di Ngujang tidak pernah berkurang. Kera yang mati dan lahir ini tidak pernah mengurangi atau merubah jumlah dari kawanan kelompok kera tersebut.
Itulah beberapa mitos dan kisah mistis yang ada di TPU Ngujang. Bagaimana menurut kalian? Berikan komentar kalian di kolom komentar. Menurut juru kunci tempat ini, banyak orang yang salah kaprah menilai tempat ini sebagai tempat pesugihan. Sebenarnya semua apa yang diceritakan itu hanyalah sarana dan syariat, dan hakikatnya tetap melekat kepada Tuhan Yang Maha Esa.